Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat, atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu,' lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan
Ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita masih bisa hidup dan mempelajari firman Tuhan hari ini dari Lukas 14. Tuhan memberkati kita. Yang pertama mengenai Tuhan Yesus di rumah seorang Farisi dan penyembuhan pada hari Sabat. Di perikop ini Tuhan Yesus menyatakan kasih, kepeduliannya, belas kasihannya pada orang-orang sengsara. Jadi kita harus tambah hari meniru seperti yang Tuhan kita lakukan. Amin. Berikut mengenai tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan sekali lagi untuk hidup merendahkan diri atau rendah hati, selalu memikirkan kepentingan kebaikan bagi orang lain alias tidak egois. Jika kita melakukan hal seperti itu, maka akan memperoleh penghormatan atau penghargaan. Sedang orang yang gila hormat akan dipermalukan. Dengan menerapkan cara pandang Kristus dalam setiap aspek kehidupan, maka saya dan saudara akan berbahagia. Tuhan senang bila kita anak-anaknya meniru cara-caranya, mempraktekkan kasih Allah pada sesama kita. Berikutnya mengenai siapa yang harus diundang dan perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih-dalih. Bagian ini sekali lagi Tuhan Yesus mengajarkan untuk peduli pada orang-orang miskin dan orang-orang cacat, karena ada upah besar tersedia pada hari kebangkitan orang-orang benar. Tuhan Yesus mengajarkan untuk memberi tanpa pamrih, tanpa keinginan untuk mendapat balasan. Itulah kasih yang sebenarnya. Dan mengenai perumpamaan perjamuan kawin, mula-mulanya hal ini cocok diterapkan untuk orang Yahudi yang menolak undangan anugerah Injil. Sehingga undangan atau anugerah itu dibuka untuk orang-orang lain yang bersedia meresponinya dengan positif. Tapi dapat juga diterapkan dalam keadaan sekarang untuk orang-orang yang mula-mula menerima undangan keselamatan dari Kristus. Tapi dalam perjalanan kehidupan, akhirnya mereka menolak Tuhan, menolak hidup sesuai firman Tuhan, menolak kasih-Nya Tuhan. Kasih kepada Tuhan jadi dingin,
Hidup mereka lebih terpusat pada hal-hal kesenangan duniawi. Mereka tidak lagi memiliki kerinduan untuk membina hubungan persekutuan yang manis dengan Tuhan. Selanjutnya kita diajar mengenai segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Kristus. Bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan syarat-syarat untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Antara lain, Tuhan Yesus menuntut kesetiaan dan kasih kepadanya harus lebih besar daripada kasih kita kepada siapapun atau apapun. Jadi Tuhan Yesus adalah prioritas utama. Yang kedua, harga menjadi murid Kristus yang sejati adalah rela mengorbankan segalanya untuk melayani Tuhan. Selalu mau berada di bawah tuntunan Tuhan, rela total untuk taat dan setia. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.